Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas lanjutan pembahasan kemarin, dan kemarin kita telah sampai pada kondisi kita tatkala berkumpul di mahsyar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan dalam keadaan ghurla, yaitu dalam keadaan tidak disunat. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ini keadaannya sebagaimana kami memulai di awal penciptaan. Jadi di awal penciptaan seperti itulah keadaan kita, ya. Telanjang kaki, telanjang badan, dan juga tidak disunat. Kita akan dikembalikan lagi seperti keadaan dulu semula. Wa'dan alaina, ini adalah janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami yang melakukannya. Wa awwalu ma yuksa Ibrahim, dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis Abdullah bin Unais marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yuksharun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma. Ada tambahan kata buhma. Jadi manusia nanti dikumpulkan ya di tanah yang tidak ada alama, tidak ada tanda, ya. Jadi bumi ini nanti ya berganti, tidak seperti ini, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada apapun, rata, ya, sehingga sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dikumpulkan dalam keadaan tadi telanjang badan, ya, dan tidak disunat. Kemudian buhma, ada kata buhma di sini tambahannya. Kulna, kemudian kami bertanya, wa ma buhma? Kemudian Rasulullah menjawab, laisa mahum syai'. Tidak ya memakai apapun juga. Tidak memakai apapun juga. Nah, ini di mahsyar. Nah, kemudian tatkala di mahsyar inilah dalam keadaan yang sangat mengerikan, ya. Nah, disinilah kemudian berlanjut pembahasannya kepada syafa'ah, ya, pada pembahasan syafa'ah. Jadi tatkala mereka berkumpul di situ di mahsyar, hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafa'ah. Wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelanjutan lagi. Ya. Lanjutannya lagi. Wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala nar. Tadi kan di mauqif, di arasatil qiyamah, di tanah yang lapang, di bumi yang lapang tadi. Kalau terkenal di masyarakat kita kan padang mahsyar atau arah-arah mahsyar. Nah, ini
ya di tempat lain. Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Min ahlil kabair, dari para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, mungkin tidak sholat karena malas, ya. Nah, ini mengerikan ya dosanya. Atau melakukan syirik kecil, ya, syirik kecil misalnya demi Allah, demi Rasulullah, ini, ya, kalau nggak ada kamu, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini syirik, ya. Kalau nggak ada kamu saya mati, ya, ini bisa masuk syirik besar. Tapi kalau mengatakan misalnya kalau nggak ada kamu, ya, kalau bukan karena Allah dan kamu, nah ini syirik kecil. Di sini dan di sini, ya, penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, ah ini enggak. Ini contoh-contoh maksudnya. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi kemaksiatan itu banyak yang sifatnya berdasarkan pengetahuan kita akan ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu, ya pengetahuan tentang maksiat minim. Ya, sangat minim. Ya, sangat minim. Nah, ini dengan ilmu jadi paham. Nah, ini nanti tatkala mereka melakukan dosa-dosa besar, kalau zina, khamar dan sebagainya, mencuri, secara umum orang tahu. Kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah SAW ba'dama ihtaraku, setelah mereka terbakar di neraka. Wasaru fahman wa humama, dan jadilah mereka gosong dan menjadi arang. Sudah gosong menjadi arang, ya, kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dicuci, ya, di sungai di surga. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tatkala dimasukkan ke dalam surga udah lupa penderitaan di neraka. Tatkala dimasukkan ke neraka lupa segala nikmat di surga. Segala nikmat di dunia, ya. Kita lanjutkan lagi, lah hadirin azan wa azakumullah. Wa yadkhuluna al-jannah bi syafaatih. Kemudian dia masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lisairil anbiya wal mu'minun wal malaika syafa'atun. Dan ternyata yang punya syafaat itu bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga para nabi, orang beriman, ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan apabila ada salah satu anggota keluarga mati syahid, itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, ya, mati syahid. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan seseorang mati syahid. Tapi kalau memang jihadnya benar dan syar'i, dituntutkan oleh sunnah, dan dia ikhlas dan dia ahli tauhid, ya insya Allah. Nah, maka tatkala dia mati syahid, maka dia bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Wal malaikah, malaikat, ya, memiliki juga syafaat, puasa, baca Quran, ya kan? Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu, ya, kana syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran nanti dia akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Puasa juga. Allah SWT berfirman, ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah SWT mengatakan itu semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Itu semuanya tadi yang
punya kewenangan di dalam memberikan syafaat. Kata Allah SWT, tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kalau orang yang mau mendapatkan syafaat ini diridhoi oleh Allah. Makanya kita di dalam menjalani kehidupan ini jangan mengandalkan, ya, jangan mengandalkan. Jadi kita harus baik supaya mendapatkan apa? Ridho Allah SWT, bertauhid, itu sunnah. Nah nanti tatkala orang tadi punya kekurangan, ada keluarganya yang memberikan syafaat dan Allah ridho, dia dapat. Tatkala Rasulullah ingin memberikan syafaat kepadanya dan Allah ridho, dia dapat. Jadi terkadang mungkin ada yang mau memberikan syafaat tapi Allah nggak ridho, maka yang diberi ke hak untuk memberikan syafaat tersebut ya tertolak dengan sebab Allah tidak ridho. Karena Allah mengatakan wala yashfa'una, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada siapa saja yang Allah ridhoi. Wahum, dan mereka min khasyatihi, dari rasa takutnya kepada Allah, musyfikun, yaitu takut, berharap, cemas ini kalau sampai mereka tidak mendapatkan apa? Syafaat. Makanya begitulah ya. Makanya apa? Begitulah ya. Kita menjaga iman, menjaga amal soleh, menjaga ketabahan, ya, mengelola bosen. Karena kadang penyakitnya manusia itu diantaranya apa? Bosen dan tidak kuat goda. Tidak kuat goda. Godaannya yang paling mengerikan apa? Godaannya manusia ini waktu kosong dan sehat. Ya, waktu kosong dan sehat. Udah baca Quran, udah tahajud, udah istighfar, udah kerja, udah ini, udah itu, ada waktu kosong. Duitnya ada, ya kan? Kemudian sehat. Nah, ini kalau nggak kuat iman, kan udah ibadah. Kemudian habis ibadah, ibadahnya itu dirontokkan dengan maksiat gara-gara waktu kosong. Dan memang kalau antum amati, tidak ada ibadah, ya, tidak ada ibadah maksudnya yang ikhlas sesuai sunnah, ya kan, kecuali di situ tuh ada pembatalnya yang mengikuti. Ada pembatalnya yang apa? Mengikuti, begitu. Jadi tidak akan dibiarkan ibadah itu nanti diterima oleh Allah. Nah, makanya di sini ya menjadi perhatian bagi kita. Kita lanjutkan lagi, lah hadirun azan wa azakumullah. Di sini ada tambahan dari Ibnu Qudamah, wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Dan syafaatnya orang yang memberikan syafaat itu tidak bermanfaat bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman. Jadi manfaat iman tadi, keselamatan dan sebagainya sangat banyak ya. Ada pembahasan. Jadi setan aja yang melemahkan hati manusia, ya, mungkin buat apa beriman, buat apa belajar ilmu agama, kayak gitu. Padahal ini berbahaya ini, karena ini menyangkut perkara yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Ilhadirun azan wa azakumullah, tadi ucapannya Ibnu Qudamah. Sekarang kita akan membaca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syafaat itu kalau secara bahasa artinya ya genap. Syafaat artinya apa? Genap, lawan daripada witir. Witir artinya apa? Ganjil. Syaf'an artinya genap. Witron syaf'an. Nah, jadi genap. Nah. Tapi secara istilah artinya perantara ya untuk orang lain di dalam meraih manfaat atau menolak bahaya. Jadi dari orang lain, bukan dari diri kita, dari orang lain. Ya, penolong, pembela, ya, begitu, dari orang lain. Untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya, itu artinya syafaat.
artinya apa? Syafaat. Jadi secara bahasa syafaat artinya apa? Secara bahasa genap, lawan dari witir. Witir artinya ganjil. Secara syar'i begitu. Kemudian syafaat pada hari kiamat itu ada 2 di sini. Ya, kalau di kitab lain ada 9 perinciannya. Tapi saya lihat di sini mencukupi. Cuman kalau pengen dalam ya belajar lagi. Namanya di Syarah Kitab Aqidah Pohawiyah. Gitu. Ya, jadi orang belajar kitab semakin tinggi itu untuk pemantapan dasar. Sehingga tatkala belajarnya tinggi, imannya kuat gitu. Ya, imannya apa? Kuat, kokoh, jiwanya lebih tenang dan sebagainya, makin kuat. Sama pengulangan-pengulangan terus. Ya memang hidup ini ya pengulangan. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Wah, ngaji paling nyai kwetok." Lah kowe bendina mangan sega bekai kwetok. Ya wis ora usah mangan sega bae ngana. Ora usah turu, ya. Ya kan? BAB cuman begitu tok, ya kan? Enggak usah BAB kamu, enggak usah mandi kamu. Non pengulangan. Kayak gitu. Hidup begitu gitu. Ya. Berikutnya, ya syafaat ini dibagi 2 dari kiamat. Yang pertama khusus untuk Nabi, yang kedua umum untuk Nabi dan juga untuk selain Nabi. Ini yang kedua. Berikutnya, syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang terkenal di arasati yaumil qiyamah, di ya arasat, ya, di padang mahsyar lah, di mauqif istilahnya. Ini namanya syafaatul uzma. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara di antara manusia satu-satu. Sehingga mereka diliputi rasa berat, gundah gulana, takut, mengerikan karena pada peristiwa faslul qadha ini waktunya sampai kapan gitu. Ya, nggak tahu gitu. Padahal alamat rumah kita nggak ada, rumah udah nggak ada, rata semua udah. Ya, dan posisi kita tadi ya kan, telanjang badan, telanjang kaki, dalam keadaan tidak disunat, ya. Dan matahari didekatkan ini, kan ngeri kan? Ngeri ini. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Sehingga ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang bahkan sampai ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ini huru-hara yang sangat mengerikan. Nah, akhirnya karena ketakutan yang luar biasa manusia lari. Kita nggak bisa membayangkan ya dalam suasana seperti itu, makanannya dari mana, minumannya dari mana, ya kan? Makanya ini sebagai pelipur lara ya. Karena kadang manusia mengalami walaupun bahagia tetap adanya apa? Lara, ya kan? Sebahagia-bahagianya manusia tetap ada apanya? Laranya. Karena memang manusia begitu, sudah pasti tuh. Sebagaimana ada siang, ada malam. Sekaya apapun, secantik apapun, sehebat apapun, ada. Ya namanya manusia memang begitu, itu Allah sudah berkehendak. Nah, pelipur laranya ini. Ya. Pelipur laranya adalah suasana yang mengerikan nantinya yang akan dihadapi. Akhirnya mereka lari ke Nabi Adam. Nabi Adam juga mengatakan saya tidak mampu begitu. Kemudian lari kepada Nabi Nuh juga sama mengatakan Nabi Nuh tidak mampu. Datang kepada Nabi Musa saya tidak mampu. Kemudian kepada Musa, kepada Isa, semuanya mengatakan saya tidak bisa. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini memang haknya saya yang oleh Allah akan diberikan kepada saya. Ini syafaat yang sangat agung, besar, yang disebut dengan syafaatul uzma. Maka kemudian ya
dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad memberikan syafaat. Jadi waktu itu Rasulullah SAW dalam keadaan sujud terus begitu karena takut. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak is'al tu'ma washfa' tushaffa'. Wahai Nabi, angkat kepalamu. Was'al tu'ma, dan mintalah akan aku beri. Washfa' dan mintalah syafaat, kemudian aku akan beri engkau izin untuk memberi syafaat. Sebenarnya syafaat ini dari siapa? Allah. Kemudian Allah memberikan syafaat ini sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diizini. Jadi kalau minta syafaat kepada siapa? Allah. Ya. Wala tahrimni syafa'ata nabiyyuka Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat nabimu Muhammad SAW kepadaku. Jadi mintanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin SAW. Jadi mintanya kepada siapa? Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ingat, bukan kepada Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, berkata Ibnu Katsir dan juga pensyarah kitab Thahawiyah Ibnu Abil Izzi. Beliau mengatakan wa kana maqsudu salaf minal iktisar ala syafa'ah fi ahli al-kaba'ir wa raddu ala al-khawarij wa man tabi'ahum minal mu'tazilah. Sekarang apa sih yang melatar belakangi ahlul ilmi, para ulama? Kalau membahas syafa'ah, itu syafa'ah li ahlil kabair. Pembahasan syafa'ah uzma jarang dibahas, yaitu pembahasan syafaat di arasatil qiyamah ataupun di mauqif. Apalagi syafaat untuk Abu Thalib lebih jarang lagi, ya kan? Yang sering dibahas adalah syafaat untuk ahli kabair. Jadi syafaatnya Nabi Muhammad di saat tidak ada yang bisa menolong setelah orang masuk neraka, dengan syafaatnya setelah dia menjadi gosong dan arang dikeluarkan dari neraka, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan dalam surga. Itu yang banyak, ya, dikenal, disebarkan kepada kaum muslimin. Sebabnya kenapa? Karena ini bantahan kepada Khawarij dan yang mengikuti Khawarij, yaitu Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya para pelaku dosa besar itu hukumnya kafir. Di dunia orang melakukan dosa besar menurut Khawarij itu kafir. Ya, kafir. Misalnya dusta, kafir, bunuh gitu. Sehingga sampai di antara orang Khawarij itu ngobrol di antara mereka, ini perempuan ini bayinya laki atau perempuan begitu. Laki, perempuan. Akhirnya perempuan itu dibedel loh, padahal wanita muslimah pakai cadar. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau bunuh orang itu enteng gitu. Naudzubillah, ya. Pemerintah tauhid gitu ya. Memang yang kuat membela prinsip-prinsip akidah, prinsipnya hanyalah ahlu sunnah. Lainnya bergampang-gampangan, oh orang sholat kafir gitu lah, ya. Wah, jadi orang sholat kafir. Nah, Indonesia itu Islamnya paling 10%. Nah, liane KTP, Islam KTP, dan bisa dimaknakan ini maknanya kafir. Karena dia mengatakan 10% Islam di Indonesia, lainnya kan nggak sholat, ya kan? Farqu bainal muslimi wal musyriki tarkus sholat. Perbedaan antara muslim dengan musyrik adalah meninggalkan sholat. Tatkala meninggalkan sholat berarti kafir. Nah, kemarin saya membahas masalah ini ya di Masjid Ali tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tuh, nah ini bergampang-gampang.
Ini sebenarnya model ya pemikiran terjebak lah ya, kadang kesawaban ya pemikiran Khawarij. Jadi kalau melakukan dosa besar kafir, zina kafir, dusta kafir, korupsi kafir, pokoknya apa kafir gitu aja sudah gampang. Ini pemikiran Khawarij. Kalau Mu'tazilah melakukan dosa besar nggak kafir, nggak beriman. Di antara kafir dengan beriman, istilah mereka mangzilah baina mangzilatain. Kalau memang dia beriman, nggak mungkin melakukan dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar, berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman, berarti apa? Kan kafir ya kan? Tapi kok masih sholat dan sebagainya ya, dia tidak kafir, tidak beriman gitu. Di antara kafir dengan beriman, istilahnya mangzilah baina mangzilatain. Kalau Khawarij kafir, kalau Mu'tazilah mangzilah baina mangzilatain. Ini di dunia. Adapun di akhirat sama. Khawarij meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka, Mu'tazilah juga sama meyakini kekal di neraka. Nah, ternyata di sini ada pembahasan syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk pelaku dosa besar yang sudah dibakar di neraka karena masih ada iman, sudah gosong, sudah menjadi arang, dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya gimana coba membantah seperti ini Khawarij dan Mu'tazilah? Bisa apa tidak? Bisa nggak mereka membantah hadis ini? Bisa nggak? Bisa nggak orang Khawarij, orang Mu'tazilah membantah tentang syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan dalam neraka kemudian dimasukkan dalam surga? Bisa nggak mereka membantah? Tidak bisa. Tak kala tidak bisa, caranya bagaimana? Didustakan. Allah orang bener gue. Nah gitu. Nah untuk bilang balik ya. Ngeri apa enggak? Nggak ngeri, makanya kita nurut aja lah terhadap dalil. Masanya mesti terjadi kontradiksi. Pasti itu. Kalau nanti terjadi kontradiksi di situ, nah tatkala terjadi kontradiksi, justru di sinilah keadaan yang sangat membahayakan, yaitu apa? Dia akan mengingkari dalil. Gitu. Jadi kenapa menjadi ahli sunnah wal jamaah? Karena mengikuti dalil. Walaupun mungkin bertentangan, ya, bertentangan dengan hati nurani gitu. Berat. Ya, waktu saya ngaji, ya pas daurah intensif di hotel Lorin, ya, Syariah di Solo. Itu syekhnya membahas tentang taat kepada pemerintah. Lah, taat kepada pemerintah ini kan perkara yang sangat apa? Berat. Wah, ini berat sekali gitu. Tetapi memang syariat menuntutkan seperti itu. Menuntutkan seperti itu. Dan kita memang dijejali ya untuk seakan-akan melek tanda petik politik, tapi sebenarnya itu kalau menurut saya sampah sebenarnya. Ya, sampah informasi dari para orang-orang yang masuk dalam dunia politik. Makanya kayak kita ini hati-hati terhadap perkara itu. Biasanya mereka ini selamat, orang yang nggak tahu apa-apa malah jadi korban begitu. Nah, bagaimana untuk selamat? Tetap dengan apa? Dengan petunjuk daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Berat kan? Berat. Nah, itulah yang namanya jalur keimanan dan keselamatan. Ya, seperti ini misalnya, kita benci sekali terhadap orang yang berbuat dosa. Tetapi ternyata kenyataannya orang yang melakukan dosa besar dalam agama kita itu tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, makanya hati-hati sekali ya masalah seperti ini. Ini akhirnya dimunculkan oleh para ulama untuk membantah, ya, membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Kalau ada syafaat bagi para pelaku dosa besar, berarti artinya para pelaku dosa besar itu tidak kafir, tetapi apa? Fasik. Ya, kayak gitu. Berarti tidak kafir, fasik. Tapi kadang orang jengkel banget, ya jengkel banget. Biasanya jengkel banget, terus kata-kata yang paling ampuh apa? Kafir, bosor, kafir kowe. Oh, lu bid'ah kowe, ya kan? Karena jengkel. Hati-hati, tahan ya Allah.
Mulanya aja kekesuan banget loh. Nek kira-kira kesu ya aduh apa ngapa nyilem mawa. Ya nyilem gotongi lungka atau ngapa wis pokoke men kesuwe ilang. Terus kesuwe ilang jadi adem. Memang kalau orang sedang kesujan, ya Allah ya, mulut kayaknya sulit sekali terkendali, ya. Sulit sekali apa? Terkendali. Setelah itu tinggal nyesal. Kowe janjane anak setan apa anak wong kowe, padahal anaknya dewek gitu. Buat cintanya sendiri kok. Buat cintanya sendiri anak setan apa anak wong lah. Buat cintamu sabar. Sabar ujian. Dalam kira-kira hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya, wa hadhi syafa'ah la yunkiru al-mu'tazilah wal khawarij. Adapun syafa'atul uzma tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Tetapi untuk dapat syafaat dengan syarat izin dari Allah. Nah, sebagian orang yang terjatuh kepada kesyirikan ingin dapat syafaat Nabi, mintanya kepada Nabi, ya Nabi berikanlah syafaat kepadaku ya Allah. Ya Nabi berikan syafaat. Mintanya malah kena pada Nabi. Bahkan kadang menempatkan Nabi di atasnya Allah. Padahal Nabi ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan syarat apa? Izin. Kita lanjutkan lagi hadirin azan wa azakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali kalau diizini oleh Allah. Ini syafaat yang pertama, yaitu syafaat uzma, syafaat agung di mauqif yaumil qiyamah. Berikutnya an-naw' tsani al-'amah, yaitu syafaat yang kedua, syafaat umum. Ini adalah syafaat yang Allah berikan kepada orang yang masuk neraka dari kalangan kaum mukminin. Jadi kalau jadi kaum mukminin bisa masuk neraka apa tidak? Bisa. Bisa. Kekal apa tidak di neraka? Tidak. Tidak. Bisa. Tapi apa ada pelaku dosa besar nggak masuk neraka? Banyak. Loh kok bisa dimaafkan? Enggak. Masih dosa loh. Masih dosa. Jadi begini, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, misalnya ana wong berampun salat mabuk. Mabuk ya, barang mabuk ambruk ketabrak truk, enggak saya pecah, mati ya. Botolnya malah kasih utuh. Sing pecah malah apa nih? Gase langsung mati lagi mabuk. Padahal mabuknya bisa 5 tahun. Tapi sholatnya orang tahu pedot, ngajinya orang tahu pedot. Tapi mabukan. Gitu lah. Ini gimana di akhirat? Tahta masyiatillah. Kalau memang Allah SWT kehendaki diampuni sudah. Langsung masuk surga. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dimasukkan neraka, masukkan neraka dulu. Begitu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah. Itu. Jadi keyakinan di dunia berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, keyakinan di akhirat juga berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini bagi orang yang beriman yang masuk neraka. Mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar. Naudzubillah min dzalik ya. Kita pokoknya jangan mikir nyicipin neraka walaupun sedetik ya. Jangan sampai mikir nyicipin neraka walaupun sedetik. Walaupun di sini ada orang beriman masuk neraka ini. Ya, terbakar dan menjadi arang. Ya, menjadi arang nih. Berdasarkan Abu Sa'id, beliau berkata Rasulullah SAW, amma ahlun nar alladzihum ahluha, adapun para penghuni neraka yang penghuninya itu fala yamutuna fiha wala yahyaun. Penghuni neraka itu ternyata enggak mati tapi enggak hidup. Ngeri ya? Enggak mati tetapi enggak hidup. Ya, hidup di neraka.
nggak mati-mati, tapi hidup di neraka rasanya kayak apa coba? Nah itulah, tidak hidup tidak mati. Walakin unasun, akan tetapi adalah mereka manusia. Sebagaimana kata Rasulullah, tusibuhumun nar bidzunubi, mereka terkena musibah dibakar dengan api neraka dengan sebab dosa-dosa mereka atau dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dosa dan kesalahan kebanyakannya tadi sebabnya karena apa tadi ya? Waktu kosong dan sehat, ya kan? Kalau kita duitnya banyak, ya, waktunya kosong, awaknya sehat, ujiannya berat loh, ya kan? Duit harus ngapa, ya kan? Orang kan berapa ribu hektar misalnya, emas sudah berapa ratus kilo misalnya, itu sih ngapa, ya kan? Ngapa jajal kira-kira? Ya itu kan bangun masjid wisata, ya Allah ini ujian berat loh. Jangan dikira orang-orang yang dapat rezeki banyak itu semudah yang dibayangkan oleh orang-orang yang belum dapat rezeki. Kan kita bayangannya kan berduit apa ya kan bayangan kita ya kan? Berpondoknya gede ya, santrinya apa ya, macam-macam lah. Padahal itu kalau jadi kenyataan, ya Allah belum tentu berhasil loh. Belum tentu apa? Berhasil. Tidak semua orang kaya sukses. Firaun, Korun, kaya apa tidak kaya? Ya. Donald Trump. Kaya apa enggak mereka? Kaya lah. Semoga dapat hidayah ya. Tidak semua kaya sukses lah. Tapi kita karena merasa belum kaya, pengennya apa? Kaya ya kan? Dan makanya bahaya loh orang-orang mengatakan dia telah sukses ya, cere sopo. Kalau memang sukses nggak kena narkoba gitu, nggak kena korupsi ya kan? Yang kena korupsi, kena narkoba ini yang kaya atau yang miskin? Ya kaya, kadang miskin juga ya, miskin juga korupsi, narkoba, naudzubillah. Kalian kira-kira hadirin azani wa azakumullah. Jadi dengan sebab dosa mereka atau kesalahan mereka, hatta idza saru fahman, maka tatkala mereka sudah menjadi arang, udina fi syafa'ah, baru diizini oleh Allah SWT nabinya untuk memberi syafaat. Cari, goleti ketemu tokna, goleti mani ketemu tokna. Yang nyari wallah alam apa malaikat atau siapa cari. Nah, yang neraka kan luas, dalam gitu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan hadis ini sahih dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wahai syafaat, dan syafaat ini syafaat umum ini bisa untuk Nabi dan untuk selain Nabi Muhammad SAW dari kalangan Nabi, para malaikat, orang beriman. Berdasarkan hadis Sa'id dari Nabi Muhammad SAW, Allah SWT berfirman, ya, syufi'atil malaikah, malaikat memberikan syafaat. Ya, ini keuntungan dan manfaat serta keutamaan berteman dengan para malaikat dan dicintai malaikat. Dan malaikat itu nggak mau masuk ke rumah yang di situ ada apanya? Anjing, ya. Dan tidak ada gambar makhluk hidup. Hati-hati banget ya. Malaikat. Dan malaikat itu kalau kita bermaksiat, kita baunya busuk, malaikat itu kabur gitu loh. Nah kalau jauh dari malaikat ya jiwa kita galau. Makanya orang-orang yang ahli maksiat hidupnya kan oleng. Hidupnya apa? Oleng. Naudzubillah min dzalik loh. Antum amati aja oleng loh. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang paling banyak merusak manusia itu sebenarnya orang-orang yang bukan orang oleng. Orang yang menyebabkan orang lain bermaksiat sehingga jadi oleng. Kalau sudah oleng kan menikmati kenikmatan nggak nikmat, oleng kok. Oleng coba. Jadi oleng itu artinya dia membayangkan satu kenikmatan, tapi dia sendiri tidak mampu menikmati kenikmatan itu karena oleng. Ngeri sekali, naudzubillah min dzalik loh. Sedangkan orang beriman kan menikmati kenikmatan dan terus dalam kenikmatan, kadang dia tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan nikmat. Orang yang pakaiannya sudah batik kan, untuk duduk di majelis taklim itu lebih berat loh, ya kan? Kita coba enteng ngaji sampai lama dan sebagainya sampai orang bingung gitu. Orang bisa ngaji itu berat loh. Wong jangankan ngaji, sholat aja berat. Ngaji itu kan tingkatan lebih tinggi ya kan? Tingkatan lebih tinggi daripada sholat atau di bawahnya?
dari sisi praktek loh. Lebih berat kan? Kalau sholat wajib ngaji, orang ngaji bayar dosa, ya kan? Kan kalau ngaji ini ada keutamaan-keutamaan lebih. Nah ini. Kita lanjutkan lagi. Malaikat nih. Kemudian juga orang beriman. Nah ini juga keuntungan sebagai temannya orang beriman. Berdasarkan Nabi saya tadi. Wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali ya arhamur rahimin, dat yang paling penyayang. Fayaqbuduk biqabdatin minan nar, kemudian digenggam atau diambil dengan biqabdatin minan nar, dari api neraka, diambil dari api neraka. Fayakhruju minha, dan mengeluarkannya qauman. Nah ini hati-hati ini ya di sini ya. Kemudian ya ada orang ini yang diambil dari neraka dan dikeluarkan dari neraka. Ini di sini bukan orang disebutnya, kaum. Kalau kaum berarti kan banyak secara umum ya. Secara umum kaum banyak. Satu kaum nih. Wallah alam dohirnya kayaknya ini satu orang kayaknya. Tapi disebut dengan kaum. Ya. Tapi bisa jadi artinya banyak. Tapi sebatas yang sering dalam penafsiran, ini kisah satu orang nih. Lam ya'malu khairan qat, dia tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ya kan? Tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Loh, kok bisa ya tidak beramal kebaikan sama sekali? Nah, ini tadi yang saya sampaikan, hati-hati. Di sini tidak pernah berbuat amal kebaikan sama sekali, artinya tidak banyak melakukan kebaikan. Jadi kebaikannya apa? Sedikit. Aku orang duit akan berbebas, orang duit. Misalnya tuku pajero bae, nek ora alpat. Aku orang duit. Barang wis ngomong orang duit berbebas, ternyata mlebu meng warung Padang. Ya kan? Tuku pit motor Vario. Duh, jero orang duit berbebas. Kok tuku nang makan Padang, tuku Vario. Maksudnya ya tidak punya uang sama sekali kalau untuk beli apa? Pajero atau Alfa. Tapi kalau untuk warung Padang mah ada, ya kan, motor ada. Kayak gitu. Jadi di sini maknanya adalah dia tidak banyak melakukan amal soleh. Ini bertalian dengan kisah hadis bitokoh. Hadis apa? Bitokoh. Bitokoh artinya kartu. Jadi didatangkan satu orang, ya, dia sudah pokoknya nerakan itu sudah. Nggak ada bayangan surga. Karena dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. 99 catatan lembaran amalan kejelekan. Satu catatan ini kalau digelar, satu catatan ini sejauh mata memandang. Jadi memiliki 99 catatan kejelekan sejauh mata memandang, ya, ya kan? Akhirnya dia putus asa. Tatkala dia putus asa, dikeluarkan kartu yang disebut dengan apa? Bitokoh. Kemudian ditimbang. Satu bitokoh ini dengan 99 catatan kejelekan dia, ternyata yang 99 ini ya ternyata kalah. Terus lebih berat kartu ini, hanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi di sini artinya tidak banyak beramal, amalannya orakeh gitu loh. Nah, gitu. Makanya hati-hati loh sama orang yang bertauhid, pesim blubut. Ya. Dia bertauhid tapi apa? Blubut. Wis ngaji tapi dening kasih. Ya. Kan kadang kita mengucapkannya dengan kata-kata jelek. Hati-hati loh. Hati-hati. Paling kita doakan semoga Allah beri hidayah dan sebagainya. Karena di sini ini ada kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian dikeluarkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Qad adu hanama, padahal dia sudah menjadi arang. Muttafaqun alaih. Nah, inilah syafa'ah yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij karena menyelisihi keyakinan mereka. Naudzubillah min dzalik, jahat sebenarnya mereka ya, membikin sedih orang beriman.
aku iman mas, tapi aku urung bisa ninggalna kayak ora kon neraka. Ya wis ngono lah, ngerti kayak kue bodoh-bodoh kowe. Tapi ke kan urusanku karo Allah, gitu loh. Jadi memang problematika manusia itu banyak banget loh. Banyak banget manusia itu, banyak banget. Memang manusia itu unik. Ya, penampilannya pada, rasane beda. Mulane kadang anak istilah apa? Wang sinawang. Deleng kowe uripe kepenak banget. Jadinya kowe uripmu kepenak apa ora? Ya kepenak sih, alhamdulillah. Deleng kowe uripe ra kasa. Ya alhamdulillah, kepenak juga. Tapi ada juga yang kelihatannya rekasa tapi kepenak, yang kelihatannya rekasa kepenak tapi ternyata apa? Rekasa. Inilah ya onderdilnya ini berupa ilmu dan iman. Nah ini diingkari oleh Mu'tazilah karena menyelisih hadis Nabi yang mutawatir dan menyelisih ijma', ya ijma' para sahabat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa materi tapi waktunya telah habis. Jadi intinya syafaat Nabi itu ada berapa? 2. Yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat amah, ya. Uzma itu khusus. Tetapi sebenarnya ada juga syafaat khosotun khosoh, yaitu syafaat yang khusus untuk orang khusus, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib ini, ya. Adapun syafaat yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij adalah syafaat untuk ahli kabair, pelaku dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.